Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi dengan Bapak hari ini. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Jadi sekarang ini kita akan mendiskusikan seperti yang Bapak sampaikan kemarin ya, ingin diskusi tentang tentang kelakuan di sekolah. Kira-kira tujuan apa yang Bapak ingin capai dengan diskusi kita hari ini terkait tentang kalau yang berkaitan dengan pelayanan anak-anak yang inklusi atau yang membutuhkan pelayanan khusus, itu kami sudah berkomitmen dengan teman-teman bagaimana supaya di semester ini sudah tuntas anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus atau yang inklusi ini, sehingga nanti begitu anak-anak sudah mau menamatkan sekolah, mereka sudah aman ya, tidak lagi yang namanya membutuhkan pelayanan khusus atau mendapatkan kesulitan belajar baik tentang menulis, membaca maupun berhitung. Berarti Bapak perencanaannya itu tentang pendidikan inklusif ya? Pendidikan inklusif. Kalau saya tanyakan kembali, dengan kita berdiskusi ini, apa yang Bapak ingin capai gitu? Maksudnya yang setelah kita berdiskusi ini, apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Iya, yang ingin saya capai yang pertama sebuah perencanaan, tentunya perencanaan yang matang, kemudian nanti bisa kami laksanakan dengan lancar sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kami, kemudian pada akhirnya nanti ya bisa terselesaikan semua anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Terima kasih. Jadi tujuannya adalah Bapak nanti setelah diskusi ini bisa berharap adanya sebuah perencanaan ya, terkait bagaimana sekolah ke depannya, terutama terkait dengan pendidikan inklusif tadi ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, gambaran saat ini pelayanan pendidikan inklusif di sekolah Bapak itu seperti apa? Kalau sementara kami sudah memprogramkan anak-anak yang termasuk ke dalam anak-anak inklusi atau yang membutuhkan pelayanan khusus ini. Jadi itu ada di jam awal itu kami buat tim ya dengan teman-teman untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, terutama ada tim di luar wali kelas, kemudian kolaborasi juga dengan wali kelas, sehingga perkembangan anak-anak ini terpantau terus mulai dari wali kelas dengan pembina yang lain. Nah, itu yang sementara kami lakukan. Berarti sementara yang sudah dilakukan adalah adanya tim ya, yang berkebutuhan khusus. Nah, nanti harapan Bapak terkait pelayanan pendidikan inklusif di sekolah itu seperti apa? Yang pertama, harapan dalam perencanaan akan lebih terencana ya secara masif. Misalnya kalau kami laksanakan di pagi, mungkin kadang ini seperti kita pakai waktu anak-anak yang memang pagi itu waktu kebutuhannya dia untuk bersosialisasi, bermain dengan teman-temannya, sehingga saya merasakan dengan teman-teman itu ini kurang efektif. Jadi terjadi seolah-olah kebutuhan untuk dia bersama teman-temannya, sehingga kami berpikir setelah kami rapat dengan teman-teman, nanti kita coba pakai waktu khusus. Ada hari yang agak cepat anak pulang, misalnya di hari Sabtu dan hari Senin, itu biasanya agak cepat pulang anak-anak. Itu kalau Senin itu kalau nggak salah jam 12.30, kemudian yang hari Sabtu itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 ya. Nah, nanti ini yang kita pakai sehingga waktu yang tadi untuk bersama teman-teman itu tidak dipakai.
Itu yang pertama ya. Jadi kita pakai waktu setelah pulang semua. Lalu anak-anak yang tidak pulang ini nanti kita berikan istirahat dulu sebentar, kemudian guru misalnya sholat, nah setelah itu baru kita lanjutkan. Dan tentu ini baru bisa berjalan, kami sudah ngomongkan dengan teman-teman, nanti harus kita libatkan yang pertama adalah teman-teman yang lain, ya, terutama yang dari wali kelas dan BK. Itu. Kemudian yang berikutnya kita libatkan juga orang tua, kita undang orang tua, kita ajak berpikir bagaimana supaya ikut memberikan dukungan, karena saya kira semua permasalahan ini kalau kita laksanakan secara kolaborasi dari wali kelas, dari BK, kemudian dari orang tua, ini akan lebih efektif perjalanannya. Minimal misalnya orang tua, karena anak-anak ini belajar ada tambahan mungkin karena dia belum pulang, ya dibawakan bekal atau apa istilahnya, sehingga dia lebih efektif, lebih semangat dalam mengikuti pembinaan setelah jam pulang tersebut. Ya. Nah itu ya bisa kita lakukan itu cukup lumayan waktunya, karena kita kan biasa pulang jam 2 hari Senin, jadi masih banyak waktu yang kita pakai untuk pembinaan. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak, berarti harapannya nanti ada pembinaan ya untuk anak-anak yang tadi berkebutuhan di sini di luar jam belajar, gitu. Di luar jam belajar, jadi supaya tidak terganti waktu-waktu bermainnya. Dan tadi yang kemudian sama dengan Ibu Deka itu juga. Kalau boleh saya tahu selanjutnya, nah apakah sudah ada asesmen untuk mengetahui anak, maksudnya ada hal yang dilakukan untuk mengetahui apakah anak kita termasuk berkebutuhan atau tidak? Oh iya, itu sudah kami bicarakan dengan teman-teman. Memang sementara ini asesmennya itu asesmen secara tidak langsung ya, artinya dari pengamatan, dari observasi saja yang dipakai. Ternyata ini beberapa orang mengalami kesulitan belajar. Tetapi nanti ke depan ini rencana kita mau asesmen yang betul-betul lebih masif, yang lebih terencana, supaya betul-betul bisa lebih valid hasilnya. Nah sehingga itu dasarnya untuk kita memberikan ya pembinaan sesuai dengan kemampuannya itu. Bahkan ada kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ada satu yang nanti akan mencoba model anak-anak diberikan kelompok kecil, diparsialkan ya berdasarkan nanti tingkat kemampuannya. Itu sempat dia baca, katanya nanti ada pendekatan atau strategi yang namanya Terrell teaching at the right level ya. Nanti jadi diklasifikasikan dia mana kelompok yang sesuai dengan teman-temannya. Nah itu sebuah perencanaan dari teman-teman. Jadi luar biasa nih perencanaannya, nanti akan mengelompokkan anak-anak yang berdasarkan kemampuannya ya. Iya, setelah kita bicara asesmen. Nah kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai dengan 10 ya. Di sini kan sekolahnya sudah terdaftar dari sekolah sebagai pelaksana pendidikan inklusif ya, SPPI. Nah dari level 1 sampai dengan 10, kalau dari angkatan Bapak, nah itu di level berapa pelayanan di sekolah Bapak terkait pendidikan inklusif? Kalau bisa dinilai dari Bapak sendiri. Yang sudah dilaksanakan maksudnya. Tantangannya dari 1 sampai dengan 10 pelayanan pendidikan inklusif itu dinilai berapa Bapak bisa menilai sekolah? Oh iya. Sementara ini ya belum maksimal ya, belum maksimal. Kemarin karena memang kami semua belum mendapatkan konsep-konsep tentang bagaimana pembelajaran inklusi. Jadi belum maksimal ya. Kalau kami mau berikan nilai itu ya sekitar 6 levelnya ya. Nah harapannya sekarang apalagi teman-teman ada 8 orang yang sudah mendapatkan BIMTEK pengenalan anak kesulitan belajar, itu dari Dirjen, itu programnya kami mengikuti selama 10 hari semua teman-teman, itu 8 orang ya. Nah insya Allah kami sudah ada gambaran ya bagaimana untuk memberikan nanti pembinaan kepada anak-anak.
Berarti ini levelnya udah 6. Nah sekarang dari level ini dengan nanti program yang Bapak rencanakan ke depan terkait pendidikan musik, Bapak bisa berharap nanti kira-kira tingkatnya dari 1 sampai 10 tingkat berapa ya Pak ini capai? Kalau bisa ya tingkat 10, tapi kita punya target ya minimal sampai level 9. Level 9. Nah, kan kalau pendidikan inklusif itu ada banyak ya Pak. Misalnya ada apa namanya pelayanan dalam pembelajarannya, kemudian dari segi fasilitas. Nah mungkin yang menjadi prioritas Bapak itu bagian yang mana? Apakah pelayanannya atau bagaimana pembelajaran di sekolah? Kita akan maksimalkan semuanya ya, pelayanannya dengan fasilitas untuk yang mendukung untuk bisa lebih maksimal ketercapaian pemenuhan anak ini. Kemudian dari tadi paparannya bahwa Bapak itu menginginkan 9 nih targetnya yang tadi 6. Jadi berarti kan ada level dari 6 ke 3 ya, jadi ada 3 poin lagi yang harus kita capai. Nah, kira-kira strategi yang ingin Bapak terapkan lagi selain tadi kan teman-teman sudah memiliki pengalaman menganalisis kesulitan belajar, dan tadi saya juga catat Bapak akan melakukan asesmen yang lebih sesuai ya untuk mengetahui kesulitan anak-anak ini dalam hal pembelajaran. Nah, apalagi yang ingin Bapak rencanakan ke depan? Jadi yang ingin kami rencanakan untuk bisa nanti menghasilkan yang maksimal sampai target level 9 ini. Jadi begitu ada beberapa kali nanti pembinaan, kami akan kumpul lagi refleksi ya, kemudian saling memberikan masukan apa yang harus kita tingkatkan. Di samping itu kami akan selalu membahas kebetulan kami punya program kegiatan refleksi dan berbagi itu setiap hari Senin sampai Kamis setelah pulang anak-anak sekolah. Nanti di sana kami bahas jadi yang berkaitan dengan apa saja jenis-jenis kesulitan belajar anak, lalu bagaimana strategi yang dipakai dan sarana pendukung yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, sehingga semua teman dalam memberikan pembinaan ini bisa maksimal. Berarti nanti dilakukan refleksi melalui kegiatan komunitas belajar terkait dengan apa saja yang dibutuhkan anak. Khusus. Nah, ada strategi lain nggak yang Bapak ingin lakukan selain dengan refleksi melalui komunitas belajar? Strategi yang lain tentu ini kalau kegiatan saya lihat di semua kegiatan kalau kolaborasi itu semakin baik dilaksanakan itu biasanya hasilnya lebih maksimal. Makanya kolaborasi dengan orang tua ini ya, karena anak-anak lebih banyak di rumah ini ya, ini harus tetap kita jalin. Bila perlu perkembangan anak-anak itu kita akan sampaikan ke orang tua ya, perkembangannya dari beberapa kali binaan seperti bagaimana perkembangannya. Nah, sehingga mungkin itu yang membuat nanti lebih maksimal ya. Tadi saya tertarik ya, strateginya adalah nanti kolaborasi dengan orang tua terkait bagaimana menyampaikan perkembangan siswa ini. Tidak hanya nanti kan biasa perkembangan siswa itu per 6 bulan. Nah ini saya tertarik bagaimana nanti model penyampaian perkembangan ini setiap kapan dilakukan, setiap minggu atau bagaimana? Rencana kalau perkembangan ini nanti kita sampaikan setiap sekali 2 minggu ya, sekali 2 minggu. Karena perkiraan kami kalau sekali 2 minggu itu sudah 4 kali mengadakan treatment ya, pembinaan. Nah, jadi baru akan lebih kelihatan hasilnya ya, perkembangannya itu. Nah, sejauh ini yang sudah dideteksi itu berarti kesulitan belajar tadi ya Bapak ya? Iya, kesulitan belajar. Nah, kalau boleh tahu ini ada berapa orang yang sudah diidentifikasi mengalami kesulitan belajar? Yang kami coba kemarin lihat ya, setelah kami kumpulkan teman-teman guru, kalau kita lihat yang mengalami kebutuhan khusus ini kan ada, kalau dikelompokkan ada 2 kan, ada yang kebutuhan dari segi fisik, kemudian ada yang dari segi mental ya. Nah itu kalau kami gabungkan secara keseluruhan ya kurang lebih itu 10 orang ya, 10 orang. Kelas berapa nih? Ya itu di kelas 8 dan sebagian di kelas 7. Berarti ini yang di treatment tadi ya? Iya.
Jadi ini strateginya sudah bagus Pak. Kalau nanti kan ada refleksi kemudian strategi untuk berkolaborasi dengan orang tua ya. Iya, iya. Tentang bagaimana menyampaikan perkembangan anaknya ya Iya, setiap satu iya. kali 2 minggu. Iya. Nah kemudian apa yang Bapak harapkan dari kegiatan tadi ya dengan menyampaikan kepada orang tua hasil dari kegiatan apa tadi pembinaan pada anaknya Iya. kan nanti akan penyampaian perkembangan Iya. anak. Yang diharapkan dari orang tua itu apa? Iya. Yang kita harapkan dari orang tua ini dukungan ya. Jadi dukungan, kemudian perhatian, kemudian ikut memberikan motivasi kepada anak-anak. Karena saya kira tidak cukup motivasi itu dari kita sebagai guru, karena guru malah lebih sedikit waktunya dengan anak-anak ya, mereka yang lebih banyak orang tua. Nah, sehingga itu yang sangat kita butuhkan, yaitu dukungan, terutama motivasi. Kemudian kalau bisa juga ya dalam bentuk nanti mungkin sarana yang dibutuhkan untuk bisa mempercepat pencapaian target itu ya dari pemahaman anak-anak. Nah kalau menurut targetnya artinya target setelah pembinaan ini berapa lama yang dibutuhkan? Targetnya itu sampai Desember ya, sampai 1 semester ya, jadi dari sekarang. Ya. Nah selain tadi pembinaan, kira-kira apa yang akan dilakukan berbeda Bapak menurut Bapak untuk bisa mempercepat hasil daripada peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif ini kan? Iya. Tadi kan sudah kita pertama ada waktu khusus yang kita pagi, kemudian yang kedua kita kolaborasi dengan orang tua ditambah dengan kita menyampaikan perkembangan anak-anak sehingga mereka juga tahu. Kemudian yang lain juga nanti kita adakan asesmen berikutnya ya, berikutnya bila perlu nanti kita adakan dalam bentuk yang lebih interaktif ya, dalam yang lebih menarik ya, mungkin dalam bentuk permainan-permainan, sehingga itu yang bisa menambah semangat anak-anak dalam meningkatkan belajarnya atau meningkatkan kemampuannya. Berarti kalau dari segi tadi kan bagaimana guru-guru tadi melakukan pembinaan, kayak guru-guru juga Pak Kepala, apakah ada yang perlu ditingkatkan dari guru-gurunya untuk bisa melakukan pembinaan yang lebih baik? Oh ya, tentu itu memang harus seimbang pada saat kita mengadakan pembinaan ini. Kita terus tingkatkan kompetensi teman-teman yang akan memberikan binaan. Makanya kami saat ini sedang membuka ya PMM untuk topik yang berkaitan dengan kesulitan anak belajar dan numerasi literasi. Karena berbicara tentang kesulitan belajar anak itu memang tidak lepas dari literasi numerasi, karena kesulitan belajar ini ada yang kesulitan dalam bidang membaca, ada yang menulis, dan ada yang berhitung. Jadi itu kalau disimpulkan numerasi literasi maksudnya. Oke, berarti nanti teman-teman akan disarankan untuk belajar lagi melalui PMM ya. Dan itu nanti sering juga kita secara bersama-sama, sehingga ada forum untuk kita bertanya jawab sehingga bisa saling berikan masukan. Berarti nanti apa indikator bahwa program Bapak lakukan ini berhasil? Nanti indikatornya apa sih? Apa tanda-tandanya bahwa ini berhasil Pak? Iya. Setelah dilaksanakan selama 6 bulan, ini berhasil nih. Indikator apa yang menjadi tanda bahwa ini program sudah berhasil? Iya. Kalau kita lihat dari apa sebenarnya kesulitan belajar, kan kesulitan belajar ini kesulitan mereka dalam mengingat, memahami, dan mengaplikasikan ya. Kalau misalnya anak-anak ini sudah bisa memahami, kemudian dia bisa menerapkan dalam teori-teori yang sudah diberikan, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan oleh Bapak Guru, berarti itu kita anggap mereka sudah berhasil. Berarti untuk itu nanti diperlukan ada asesmen gitu? Iya, ada asesmennya. Berarti nanti
Berarti nanti tandanya adalah anak-anak sudah bisa tadi ya, Ya, bisa memahami dan bisa dia mengaplikasikan. jadi sesuai dengan tadi ya, seperti nanti ada asesmen. Iya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi Bapak rencanakan ya, nah itu kapan akan dilaksanakan Bapak? Ya, Ada jadwalnya tuh begini. ya, itu nanti jelas kita akan jadwalkan. Ini rencana di pertengahan September ini kita akan mulai. Sebetulnya kalau yang secara tidak terprogram ya sudah mulai kita adakan ya pembinaan kepada anak-anak. Bahkan kemarin karena kegiatannya di sini ada 3 kali imtak, ada hari Selasa, Kamis dan Jumat. Nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kita hanya minta imtaknya hari Jumat saja. Hari Selasa dan Kamis itu dia ikut pembinaan. Mulai bulan September. Iya, bulan September itu nanti betul-betul akan program untuk yang rencana setelah pulang sekolah. Selama ada pembinaan setelah 3 bulan. Nah kira-kira Bapak membutuhkan bantuan apa nanti? Maksudnya siapa yang membantu nanti dalam hal terkait dengan pekerjaan Bapak? Iya. Itu biasanya kita minta kurikulum, kemudian ya tentu juga masukan-masukan dari guru yang lain sehingga akan lebih lengkap dengan perencanaannya. Karena mereka yang biasa mengatur dalam jadwal-jadwal kegiatan pembelajaran. Jadi nanti akan bicara bulan September melibatkan kurikulum dari Bapak Guru nih. Iya. Ini luar biasa Pak, saya tidak sabar nanti untuk melihat progresnya ke depan terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif di sekolah. Kemudian, nah tadi Pak, kira-kira apa nih kesimpulan yang kita hasilkan dari diskusi kita? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu pengawas ini luar biasa bisa memancing mulai dari perencanaan yang harus kami lakukan di sini. Jadi kami sudah punya gambaran nanti untuk perencanaannya seperti apa, kapan dilaksanakan, kemudian waktunya kapan, kemudian siapa saja teman kami yang akan bekerja. Itu ternyata itu sudah bisa saya jawab sendiri lewat stimulus yang disampaikan oleh Ibu pengawas ini. Jadi saya sudah dapatkan dari mulai dari perencanaannya sekali, kemudian kapan waktu nanti saya akan laksanakan, berapa kali saya akan laksanakan, dan siapa teman kami melaksanakan, dan hasil akhir yang harus kami dapatkan itu seperti apa, ini sudah punya gambaran. Terima kasih untuk kami. Jadi tadi luar biasa apa yang sudah direncanakan ya Bapak dari tadi nanti kan ada asesmen lanjutan untuk mengetahui ini, nah itu luar biasa dan teman-teman didorong untuk belajar lagi mereka walaupun sudah ada penguatan ya di kemarin di kegiatan tentang kesulitan belajar anak sibuk aja gitu ya. Iya. Itu luar biasa, semoga nanti ke depannya hasilnya ini akan baik-baik ya. Kita berharap nanti kita diskusi lagi Pak Kepala. Terima kasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.